saya dapat info dari grup WhatsApp kalau hari ini tuh ada penyuluhan tentang nutrisi untuk TBC, Bu. Oh alah, iya, saya juga kemarin dapat info dari WhatsApp kalau hari ini di Balai Desa ada penyuluhan tentang nutrisi. Kebetulan saya juga kemarin beberapa bulan terakhir ini saya tuh kurang nafsu makan gitu loh, dan berat badan saya juga menurun, Bu. Terus batuk saya juga sudah makin parah, padahal saya kan sering mengkonsumsi obat nih, sudah beberapa, ya hampir sebulanan lah saya mengkonsumsi obat, Bu Isma. Oh iya, sama Ibu. Saya juga ya kurang lebih sama lah ya, 1 bulan udah terus-terusan konsumsi obat. Ya badan saya lagi gini-gini aja. Gitu Terus kan? batuk, masih batuk-batuk. Saya juga tuh nggak tahu, aduh kok nggak ada efeknya gitu loh, Bu. Minum obat selama beberapa bulan gini, nggak tahu apa yang salah, tapi kayaknya mungkin dari makanannya yang dikonsumsi atau gimana ya, Bu. Saya juga nggak tahu. Iya kayaknya ya, mungkin nutrisi nanti dijelaskan, mungkin kita nanti dapat informasi ya Bu, semoga. Ini ibunya bareng sama siapa? Ini ponakan saya, Bu. Iya Bu, kebetulan sini saya juga ingin tahu edukasi tentang nutrisi apa saja yang harus dikonsumsi penyakit ya, penderita TBC. Oh iya. Ibu. Ini tuh ibunya sudah datang. Iya, dulu sudah main. Oh iya. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam, pagi. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya, insya Allah. Kalau gitu sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari Puskesmas Sukamakmur. Nama saya Miftah, dan saya Naila Rizky. Kami di sini datang di Pos Bindu ya, Pos Bindu Raja Wali, untuk mengadakan penyuluhan terkait diet nutrisi untuk pasien TBC agar tidak terjadi defisit nutrisi atau kekurangan nutrisi yang baik, seperti itu nggih. Sebelumnya ibu ada yang tahu nggak TBC itu apa? Tuberkulosis itu Iya betul sekali, tuberkulosis. Yang lainnya ibu ada yang tahu? Bakteri yang ada di paru itu. Iya betul sekali, ada juga bakteri yang ada di paru. Mungkin yang lain ada yang tahu tidak? biasanya dari batuk ibu. Ya, salah satu gejalanya biasanya batuk-batuk ya ibu. Oke, langsung saja. Jadi di sini kan kita akan membahas nih tentang defisit nutrisi pada pasien tuberkulosis itu seperti apa. Ya, sebelum kita masuk ke defisit nutrisinya itu apa, kita tahu dulu nih penyakit TBC itu apa, gitu ya. Jadi tuberkulosis itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Bacterium tuberculosis. Nah, sebagian besar kuman pada TBC itu menyerang paru-paru, kemudian juga mengenai organ tubuh lainnya. Yang menular dari orang ke orang melalui tetesan dari tenggorokan dan paru-paru orang dengan penyakit pernafasan aktif. Nah, sebelum kita masuk ke defisit nutrisi, nah kita tuh juga melakukan diet. Diet dalam artian di sini bukan diet mengurangi makan, diet tidak makan seperti itu, tapi diet untuk pasien TBC itu seperti apa. Nah, jadi diet itu pengaturan jumlah asupan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Kebiasaan diet adalah keputusan kebiasaan seseorang atau suatu budaya untuk memilih makanan apa yang cocok untuk dimakan. Selanjutnya agar tidak terjadi malnutrisi ya pada penderita TBC. Nah, merancang dan mempertahankan program diet seimbang menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengontrol kondisi serta untuk mengurangi kemungkinan terjadi kekurangan gizi atau defisit nutrisi. Nah, jadi tujuan dari diet itu sebagai terapi bagi penderita TBC untuk memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi guna mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Nah, diet yang tepat bagi penderita TBC itu kan biasanya
konsumsi obat-obatan nih ibu-ibu ya. Nah selain obat-obatan dari asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga perlu diperhatikan. Nah diet TBC yang tepat diperlukan untuk memasok tubuh dengan berbagai nutrisi penting. Nah dengan pengobatan yang tepat dan juga diet sehat maka ibu kita itu juga dapat mendapatkan berat badan yang sehat dan juga ideal. Nah seperti istirahat cukup itu juga diperlukan untuk mengembalikan tubuh kita itu bisa pulih dengan optimal. Nah penderita TBC itu juga disarankan untuk tetap di rumah demi menjaga penularan dan mempercepat pemulihannya. Nah kebutuhan nutrisi pada penderita TBC itu yaitu kebutuhan energi pada pasien TBC itu sekitar 35 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan ideal, seperti itu. Oke, nah sebelumnya untuk diet nutrisi ini ada pun juga aturan atau peraturan nutrisi seperti apa yang dibutuhkan oleh penderita TBC itu. Nah, diet yang tepat bagi penderita TBC meliputi adapun makanan yang dianjurkan atau lebih baik dikonsumsi untuk para penderita TBC, yaitu yang meliputi karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Ibu sebelumnya tahu nggak contoh karbohidrat itu seperti apa? Nasi. Selain nasi nih, Singkong. iya. Jadi selain nasi dan roti, ada pun juga sejenis umbi-umbian sebagai karbohidrat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber protein. Sumber protein sendiri ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani seperti namanya berasal dari hewan seperti daging, telur, ayam, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya seperti kacang-kacangan, olahan seperti tempe, tahu, seperti itu. Kemudian segala jenis sayuran seperti bayam, wortel yang ditumis ataupun dikukus dan direbus. Selanjutnya yaitu ada buah-buahan, segala jenis buah-buahan itu baik dan baik untuk konsumsi. Contohnya seperti pepaya, semangka, melon, dan banyak lagi. Kemudian ada pun lemak sehat yang bisa dikonsumsi oleh para penderita TBC. Kemudian ada pun makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita TBC. Nah, contohnya itu seperti minuman kafein yang mengandung kafein seperti teh dan juga kopi. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelumnya sama ibu-ibu. Sampai sekarang apakah ada yang masih mengonsumsi teh? Saya Nah, itu sebaiknya dikurangin mulai dari sekarang ya ibu. Nah, selain teh ada pun juga sumber karbohidrat yang harus dihindari oleh penderita TBC, yaitu contohnya makanan yang diolah dengan santan kental dan juga dimasak dengan minyak kelapa. Kemudian ada sumber protein yang harus dihindari yang juga dimasak oleh minyak kelapa, dan juga ada pun minuman yang harus dihindari seperti yang saya sebutkan sebelumnya yang mengandung rendah kalori seperti minuman bersoda dan teh juga kopi. Nah, selain itu para penderita TBC juga harus mengurangi makanan yang mengandung garam, banyak garam. Jadi garam itu harus dikurangi ya ibu-ibu. Nah, ada pun juga program diet yang bisa diterapkan kepada para penderita TBC. Contohnya macam-macamnya itu ada diet tinggi energi protein 1 atau TITP, tinggi energi tinggi protein. Nah, untuk itu energinya membutuhkan 2600 kalori dan protein 100 gram 2 per kilogram berat badan ibu-ibu sekalian. Yang kedua yaitu diet tinggi energi tinggi protein 2 atau TITP 2, yaitu energinya yang dibutuhkan 3000 kalori. Nah, untuk protein atau asupan protein diet penting untuk mencegah pemborosan cadangan tubuh, misalnya jaringan otot. Yang terakhir yaitu perencanaan jadwal makan. Gak harus persis seperti ini, tapi di perencanaan diet ini bisa dicontoh untuk ibu-ibu penderita TBC. Lebih tepatnya, ibu-ibu bisa berkonsultasi kepada dokter di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Nah, contohnya
itu ada perencanaan jadwal makan sarapan yang berisi menu karbohidrat seperti roti, kemudian protein seperti tempe, protein hewani seperti ikan laut, sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan. Kemudian untuk camilan pagi, ibu-ibu bisa mengonsumsi roti dan juga putih telur dan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu bisa langsung dimakan ataupun kalau ibu tidak bisa makan buah langsung, ibu bisa membuatnya jus seperti pada gambar yang tertera. Kemudian saat makan siang ada pula protein, karbohidrat, protein hewani yaitu daging-dagingan, kemudian karbohidrat berupa nasi, buah-buahan, protein nabati berupa tahu dan juga sayuran. Kemudian saat camilan sore, ibu bisa mengonsumsi karbohidrat seperti umbi-umbian, umbi ungu, kemudian telur dan juga buah-buahan. Nah, untuk makan malamnya, ibu-ibu juga harus mengonsumsi karbohidrat yang berupa umbi boleh, nasi boleh, kemudian protein nabati yang berupa ikan atau apapun itu yang penting mengandung protein dan juga buah-buahan. Seperti itu ya. Nah, itu dia pemaparan kami tentang diet nutrisi yang baik untuk penderita TBC supaya tidak terjadi defisit nutrisi. Nah, sebelumnya sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu? Saya ingin bertanya, kira-kira kalau penderita TBC itu boleh mengkonsumsi seblak nggak deh? Seblak? Iya, seblak. Wah, jadi karena seblak kan sangat populer. Namun bagi penderita TBC sebaiknya mengurangi makanan pedas dan juga berminyak. Dan itu juga mengandung lemak kan? Dikarenakan makanan pedas dapat memicu batuk-batuk ya, semakin memperburuk batuk dan rasa gatal pada tenggorokan. Nah, sebaiknya dihindari tidak mengonsumsi seblak. Gitu. Ada lagi? Kalau begitu tadi bahan-bahan yang disebutkan itu lebih baik dimasak bagaimana ya Ibu supaya nutrisinya itu tetap baik. Pokoknya yang mengandung banyak minyak dan juga mengandung santan kelapa itu perlu dihindari ya ibu. Karena tadi juga sudah disebutkan dengan makanan yang tidak dianjurkan, mungkin bisa lebih simpelnya lagi itu mending direbus biar zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut itu tidak hilang. Seperti itu. Ibu yang lain apakah ada yang masih ditanyakan? Tanya kalau udah terlanjur mengonsumsi itu bagaimana itu? Mengkonsumsi itu hitungannya mengkonsumsinya sering atau enggak? Sering. Waduh, nah contohnya mengkonsumsi apa kalau boleh tahu? Kopi, teh gitu. Jadi karena biasanya udah menjadi habit ya Bu, atau kebiasaan ya. Jadi mulai sekarang karena ibu-ibu sekalian tadi juga udah mengetahui ya apa yang kami paparkan, nah alangkah baiknya itu perlu dikurangi. Nah mungkin untuk dihindari itu mungkin susah, tapi kita perlu ada apa ya prosesnya, step-stepnya. Mungkin yang setiap harinya harus ada ini, harus ada kopi ataupun teh. Nah itu nanti mungkin bisa disesuaikan dengan waktu. Mungkin satu hari iya, besoknya enggak, sekali iya. Namun lebih baik lagi untuk di stop dan dihindari ya ibu. Memperparah batuk-batuk yang dirasakan seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa obatnya diminum dan jangan sampai putus ya ibu-ibu. Nanti di sini kami akan memberikan sedikit beberapa brosur ya ini ibu. Nanti ibu bisa baca kembali waktu di rumah. Nah mungkin ibu nanti juga bisa nih bagikan kepada keluarganya maupun tetangganya agar kita mencegah penularan TBC ini agar tidak memperparah lingkungan kita nanti. Seperti itu. Nah ini saya berikan terlebih dahulu ya ibu. Terima kasih. Nah, itu dia ya ibu-ibu, sampelnya jangan lupa dibaca dan semoga dapat dipahami dan diterapkan untuk
informasi lebih lanjut, ibu-ibu bisa mengunjungi puskesmas dan juga rumah sakit terdekat. Itu ya. Kalau begitu kami cukupkan untuk penyuluhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberi.